Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Saya harap semuanya sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini kan sebelum ke materi, anak-anak tolong dipimpin doa terlebih dahulu ya oleh ketua kelas. Silakan marhum dipimpin doanya dahulu. Ya, siap Bu. Teman-teman semua, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengabsen dulu ya anak-anak. Saya pengen tahu ini siapa saja yang hadir, siapa saja yang tidak hadir. Untuk yang pertama, Wahyu Pangesti, ada? Oke. Ada, Bu. Ya. Widiantoro. Ada, Bu. Ya. Marhum ada, kemudian Sabtunus. Oke. Siap hadir, Bu. Ya, Musma Izar. Oke, hadir. Sama yang terakhir ini ada Walid. Oke, semuanya sudah hadir di sini. Ini ya anak-anak, selamat datang kembali di lab kita tercinta, di lab TKJ ini. Selama beberapa lama kemarin ya pandemi kita tidak pernah tatap muka, sekarang tatap muka lagi, rasanya senang banget ya, bisa ketemu sama teman, ketemu sama bapak ibu guru semuanya. Oke, kemarin untuk materi hari ini yang Bu Umi sampaikan adalah tentang keamanan jaringan ya. Jadi nanti di kelas 3 itu di kelas 12 maksud Bu Umi nanti adalah setelah kemarin itu materinya adalah memonitoring sistem jaringan, yang sekarang adalah sistem keamanan jaringan. Sebelum ke materi inti, apa sih yang kalian ketahui tentang sistem keamanan jaringan sendiri itu ya? Dari namanya saja, keamanan jaringan. Jadi keamanan jaringan adalah usaha kita untuk membuat jaringan kita itu aman ya. Sama halnya dengan kita punya rumah, kita punya barang, kita punya apalah itu, kita itu pengen membuat apa yang kita punya itu menjadi aman. Nah, apa sih langkah-langkahnya? Lah, itu ada sendiri-sendiri. Kemudian saya coba tampilkan slide-nya dulu ya. Nah, sudah tampil anak-anak? Ya, jelas Bu, sudah. Oke, terima kasih. Yang pertama itu adalah sistem keamanan jaringan. Apa sih sistem keamanan jaringan itu? Lah itu sistem keamanan jaringan adalah suatu sistem untuk mencegah dan mengidentifikasi pengguna yang tidak sah atau penyusup dari jaringan komputer. Jadi jangan jangan dikira kalau penyusup itu hanya ada di rumah saja ya penyusup, tetapi di jaringan pun juga ada. Itu penyusupnya banyak sekali ya, ada hacker, ada crackers. Nah itu banyak sekali yang ingin merusak atau mengambil informasi atau hanya ingin tahu isi data-data kita saja, itu banyak sekali ya. Nah, setelah kalian memahami pengertian sistem keamanan jaringan, slide selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Kita membuat keamanan sebuah jaringan itu sama kayak kita punya rumah, biar rumah kita aman. Ya, tujuannya itu apa? Ada satpam, ada pintu gerbang yang terkunci, ada gembok. Itu tujuannya apa? Ya agar di dalam rumah isinya itu aman. Sama halnya dengan tujuan keamanan jaringan, yaitu untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung atau tidak langsung mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Ya, kalau maksudnya langsung dan tidak langsung di sini adalah kalau langsung ya bisa saja merusak kabel kita,
kemudian merusak hardware kita. Nah, seperti itu bisa dikatakan secara langsung. Tiba-tiba ada yang jahil memutus kabel jaringan kita, seperti itu. Kalau secara tidak langsung, mereka itu bisa menyusup. Misalkan kita punya web gitu ya, kita punya seperti yang Bu Umi alami kemarin itu, kalau secara tidak langsung itu ada penyusup masuk ke LMS-nya sekolah. Jadi di dalam LMS tersebut diobrak-abrik isinya. Seperti itu kalau yang tidak langsung. Selanjutnya adalah mengenal ancaman keamanan jaringan. Di situ ada beberapa jenis ancaman-ancaman yang menyerang di jaringan kita. Yang pertama ada namanya interception. Apa sih interception itu? Yaitu ancaman keamanan jaringan di mana ada pihak yang tidak memiliki wewenang secara sah berhasil mendapatkan hak akses informasi dari komputer. Jadi yang dimaksudkan di sini interception adalah mereka tidak punya user dan password untuk bisa masuk ke dalam LMS, misalkan seperti itu. Tidak punya akun sehingga mereka tidak bisa masuk, tetapi dengan cara membobol akhirnya mereka bisa melihat, mereka bisa tahu user passwordnya untuk masuk LMS itu bagaimana. Ya, itu namanya serangan yang berupa interception. Dan yang kedua adalah interruption. Ya, hampir mirip ya, tapi itu berbeda pengertian. Yang kedua adalah interruption. Interruption itu apa? Yaitu penyerang sudah mendapatkan akses ke sistem, tetapi belum keseluruhan. Administrator masih bisa tetap login ke sistem. Jadi kalau interruption itu penyusupnya sudah punya user password untuk masuk ke dalam LMS. Nah, tapi belum bisa mengacak-acak yang sistem-sistem yang misalkan yang ada protect-nya ya. Jadi admin LMS tersebut masih bisa login, masih bisa membetulkan apa yang diobrak-abrik itu masih bisa dibetulkan. Yang selanjutnya ada fabrication. Apa fabrication itu? Yaitu pihak penyerang sudah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem yang menjadi target sasaran. Jadi fabrication itu penyusup sudah masuk, sudah ke sistem, kemudian sudah menyisipkan data palsu ya. Misalkan untuk mengelabui admin atau mengelabui siapapun yang mengakses LMS tersebut. Mereka menyisipkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Yang selanjutnya adalah modification. Ya, ini yang yang mengkhawatirkan ya, yaitu ancaman keamanan yang terakhir adalah pihak penyerang sudah masuk ke sistem dan mengubah seluruh dari isi sistem. Jadi ini ancaman jaringan yang tergolong paling fatal. Betul sekali ya. Jadi modification itu penyusup sudah bisa masuk ke dalam LMS, kemudian di dalamnya ada ada modulnya, ada soal-soal atau ada apa saja di situ informasinya mereka obrak-abrik, entah dihilangkan, entah ditambahin, yang pasti di dalamnya sudah dimodifikasi sama penyusupnya. Nah, itu beberapa ancaman keamanan jaringan yang bisa terjadi. Oke, untuk selanjutnya adalah cara meningkatkan sistem keamanan jaringan. Jadi kalau ada yang ini membangun sebuah jaringan, sistem keamanan itu harus benar-benar diperhatikan. Ya, kalau standar mungkin ya penyusupnya ini ya lebih mudah untuk masuk, lebih mudah untuk membobol jaringan kita. Nah, di sini makanya perlu meningkatkan sistem keamanan jaringan. Ini mencakup apa saja keamanan jaringan itu yang perlu ditingkatkan. Yang pertama adalah pengamanan fisik ya. Untuk pengamanan fisik itu contohnya kita bisa menempatkan perangkat hardware-nya di lokasi yang aman, mudah diawasi, tidak bisa masuk selain petugas, seperti itu. Kemudian tempatkan hardware-nya di ruangan yang bersih, yang pasti harus ber-AC ya, karena di situ kan server itu kan membutuhkan kondisi yang dingin ya, karena server bertugas untuk proses ya, jadi mereka berpikir terus, jadi butuh pendinginan kayak kita ini ya.
butuh pendinginan juga kalau di dalam kelas karena kita berpikir keras. Selanjutnya yang kedua adalah pengamanan akses. Ini maksudnya apa? Pengamanan akses agar tidak terjadi penyalahgunaan akses, maka sebagai seorang admin harus memberikan akses kepada orang-orang yang berhak saja, dan jangan lupa untuk membuat username dan password yang unik. Ya, tentu saja ya untuk pengamanan akses kita tidak boleh memberikan user password ke sembarang orang ya. Jadi nanti orang tersebut tidak bisa masuk. Dan satu lagi yang paling penting di sini adalah saat membuat username sama password itu jangan yang mudah-mudah ya, mudah ditebak. Misalkan username-nya oke lah nama kita atau nama email seperti itu ya, tapi untuk password ya biasanya umumnya kalau kalian anak-anak itu saya lihat semuanya itu hampir menggunakan password itu dengan tanggal lahir ya. Nah, untuk sekarang ini saya harap nanti LMS kalian itu silahkan dirubah passwordnya dengan yang unik ya. Yang unik itu maksudnya apa? Yang unik itu tidak mudah ditebak sama orang lain. Misalkan menyisipkan ini tanda baca ini, tanda seru atau underscore atau crash atau apa ya, seperti itu, pokoknya bersifat unik. Selanjutnya adalah pengamanan data. Pengamanan data dilakukan dengan membuat hak akses pada setiap user, di mana setiap user hanya bisa melakukan akses pada data tertentu sesuai hak akses yang dimilikinya. Kayak di LMS seperti ini ya. Kalau di LMS, kalau kayak yang kalian buka setiap hari di sekolah untuk mengumpulkan tugas, nah itu hak akses kalian hanya membuka LMS tersebut untuk mendownload materi, mengumpulkan tugas, untuk absen. Nah, hanya sebatas itu saja. Ya, jadi untuk pengelolaannya itu khusus untuk admin sama manajer aja itu ya. Jadi kalian tidak bisa otak-atik di situ ya. Nah, untuk selanjutnya adalah pengamanan komunikasi jaringan. Pengamanan komunikasi jaringan bisa dilakukan dengan mengamankan setiap komunikasi dengan menggunakan kriptografi, di mana data-data yang sensitif bisa dienkripsi agar aman saat proses pengiriman dan penerimaan data. Ya, berhubung kalian sudah kelas 12, ya kemarin di pembelajaran AIJ itu kan ada ya kriptografi. Nah, di situ kalian bisa melihat bagaimana caranya pengamanan data secara kriptografi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum Bu Umi melanjutkan? Tinggal satu slide ini ya. Oke, langsung saja untuk slide yang terakhir. Tips keamanan jaringan. Jadi setelah kita mengetahui tujuannya, terus mengenal ancaman-ancamannya yang ada, kemudian meningkatkan keamanan ya, sekarang ada tips-tipsnya. Ya, tips-tipsnya agar jaringan kita itu tetap aman bagaimana sih Bu? Nah, ini ya. Yang pertama adalah gunakan enkripsi pada akses nirkabel. Maksudnya di sini adalah sudah dilakukan survei bahwa lebih dari setengah jaringan nirkabel saat ini terbuka lebar tanpa adanya pengamanan ya, siapa saja bisa akses di WiFi biasanya. Kasus seperti ini bisa dimanfaatkan oleh semua siapa saja yang ingin melihat lalu lintas data dan informasi yang sensitif. Salah satu enkripsi yang banyak digunakan saat ini adalah menggunakan enkripsi WPA2 yang sudah terjamin keamanannya. Ya, jadi di WPA2 itu bisa dilihat dari materi ini ya, materi di AIJ juga ya untuk semester ini. Selanjutnya adalah ganti alamat SSID ya. Kalau SSID saya rasa kalian sudah sudah familiar untuk SSID. Caranya itu kalau SSID bisa saya contohkan seperti ini. Jika Anda menamai router jaringan, usahakan jangan menggunakan SSID yang menunjukkan lokasi atau kepemilikan bisnis ya. Jangan mudah ditebak sama orang. Contohnya ya, misalkan untuk nama SSID-nya, nama kalian, atau ya pokoknya yang mengandung sesuatu yang unik, yang bersifat private, yang bersifat rahasia, seperti itu. Yang selanjutnya adalah matikan fitur antarmuka router. Matikan akses untuk manajemen router agar tidak bisa akses dari luar.
Jika ada yang bisa masuk ke dashboard router ini, penyusup akan mudah membaca file log yang ada pada router. Untuk amannya matikan sajalah fitur ini ya. Hanya admin aja yang bisa nanti misalkan malam atau siang sesekali dilihat fiturnya, apakah ada yang berubah atau bagaimana ya, melihat grafiknya bagaimana, seperti itu. Yang selanjutnya pasti ya, bukan hanya ke jaringan aja ya, gunakan antivirus. Di LePi kalian semuanya ini juga harus ada antivirusnya ya. Karena kenapa? Ya colok flash di sana, flash di sini, nyambung sana, nyambung sini. Nah itu riskan sekali kalau di laptop kalian itu tidak ada antivirusnya. Yang terakhir adalah backup ya. Ini ya. Jangan apa namanya? Keamanan jaringan saja ya yang butuh melakukan backup data ya. Untuk laptop saja sudah seperti itu ya. Misalkan mau diinstal ulang, misalkan kena virus mau diinstal ulang lah, itu harus sering-sering melakukan backup data agar nanti kalian nggak nangis ya kalau misalkan tiba-tiba kena virus, datanya hilang semua Bu, tugasnya nggak ada lah. Kita menanggulangi hal-hal seperti itu. Nah, jadi di tips keamanan jaringan juga sama ya. Oke, ini sudah slide terakhir ya. Untuk selanjutnya anak-anak ya, setelah kita tahu keamanan jaringan itu bagaimana, fungsinya apa ya, tips-tipsnya bagaimana. Nah, sekarang adalah lanjut ke tugas. Pasti ya kalau setelah materi kita sampaikan semuanya, pasti ada tuh tugas ya. Sebentar saya lihatkan tugasnya di sini. Oke. Nah, ini adalah tugas proyek yang kalian kerjakan ya. Sudah, sekarang setelah ini saya sampaikan, nanti segera ambil alatnya masing-masing ya. Nah, tugasnya apa? Nah, itu lakukan sebuah konfigurasi keamanan jaringan pada lab kita ini ya, lab komputer dan jaringan ini, lab TKJ, dengan melakukan pembatasan akses pada jam-jam sibuk belajar ya. Nah, misalkan kita belajar mulai jam 7 sampai jam 12. Dan setelah jam 12 kan istirahat ya. Jadi kita melakukan pembatasan akses oleh siswa-siswa yang di sini itu mulai dari jam 7 sampai jam 12 pada situs-situs tertentu. Tidak semua situs kita blok ya nantinya, situs-situs yang ini aja, yang yang tidak terlalu penting. Kalau situs untuk pembelajaran jangan sampai ditutup itu ya. Kemudian pada jam 1 siang sampai jam 4 itu situsnya kita buka lagi ya. Nah, apa saja persiapan yang kalian butuhkan untuk praktikum? Yang pertama pasti ada internet ya. Oke, di sini di lab kita ini sudah tersedia wifi-nya, sudah tersedia untuk jaringan LAN-nya yang sudah dicolokkan ke switch yang terhubung ke internet. Kemudian ada mikrotik, kemudian LePi kalian sama kabel LAN yang sudah tertancap pada meja kalian masing-masing itu ya. Oke, sekarang saya paparkan dulu di sini. Nah, gambar kerjanya nanti seperti ini ya. Di sini LePi PC kalian, di sini ada RB, ada router bootnya. Di sini ada ISP, kemudian topologinya seperti ini, pengaturan IP-nya seperti ini ya, di Ethernet 1 sama Ethernet 2. Nah, ini untuk mikrotiknya, ini IP address untuk kliennya. Yang harus dilakukan apa ini tugasnya? Yang pertama, nanti hubungkan peralatan seperti gambar kerja. Nanti hubungkan LePi kalian seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya atur pengelamatan PC ya, pengelamatan PC. Di situ ada ek ya, ada ek. Di sini ada 192.168.ek.1. Ek itu diisi apa? Nah, ini ek pada gambar silakan diganti dengan nomor absen kalian masing-masing. Selanjutnya ada yang di sini ada hashtag atau tanda pagar ya untuk IP-nya di PC. Itu apa Bu maksudnya? Nah, itu
nanti menyesuaikan hasil dari di sini, hasil dari IP address-nya itu menyesuaikan nanti. Selanjutnya silakan nanti di reset mikrotiknya, kemudian remote ke mikrotik menggunakan aplikasi Winbox yang sudah kalian install di laptop masing-masing. Ya, oke, sekarang silakan diambil mikrotiknya di lemari sana ya. Satu anak satu boleh, silakan dikerjakan nanti. Nah, itu untuk selama kalian ini menggunakan melaksanakan konfigurasi, di situ langkah-langkahnya harus kalian screenshot ya. Nanti sekalian screenshot, kemudian dimasukkan di LKPD langkah-langkahnya. Itu nanti untuk tugas kalian berbentuk PDF ya, langkah kerja berbentuk PDF yang bisa kalian upload ke LMS ya. Itu untuk tugas keamanan jaringan. Setelah kalian melakukan itu tadi ya, jangan lupa membuat list persiapan alat dan bahannya yang kalian butuhkan selama konfigurasi itu apa saja ya, alat dan bahannya. Selanjutnya kalian harus membuat timeline ya, timeline karena selama konfigurasi itu kan membutuhkan waktu yang tidak sedikit ya, waktu untuk konfigurasi. Kenapa saya bilang di sini tidak sedikit? Kalau lancar-lancar saja mungkin enggak sampai sejam itu sudah selesai ya, tapi kalau kalian mengalami trouble di tengah perjalanan, di tengah konfigurasi, nah itu akan membutuhkan waktu yang bertambah. Bisa jadi konfigurasinya lancar, hasilnya bagus, kemudian konfigurasi di tengah perjalanan ada kendala, jadinya tidak bisa lanjut, atau konfigurasinya lancar, ternyata pada di hasilnya ternyata tidak bisa di blok situs yang yang disetting tadi itu ya. Nah itu nanti masalah-masalah yang muncul itu masuk pada poin 4 ya, tahapan proses konfigurasi. Misalkan kalian menentukan memblok situs menggunakan firewall pada mikrotik, itu saat actionnya kalian keliru ya, tidak mengganti dengan masquerade ya, nanti hasilnya tidak akan bisa terblokir. Nah, seperti itu kendala-kendala yang muncul yang bisa kalian masukkan di sini. Nah, kalau sudah selesai konfigurasi, sudah dicoba, sudah dites semuanya, apakah masih nyambung ke situs tersebut pada jam-jam itu atau masih lost ya. Nah, itu kesimpulan hasil kerja proyek kalian, silakan dimasukkan di sini ya. Oke, sudah jelas anak-anak untuk tugasnya? Nah, Jelas. Oke, terima kasih. Silahkan dieksekusi ya. Jelas, Bu. Oke ya, silakan dieksekusi, itu silakan diambil mikrotiknya, kabelannya sudah silakan diambil, kemudian nanti silakan langsung bekerja dengan masing-masing alatnya ya. Kalau ada kendala silakan tanya ke Bu Umi boleh, langsung browsing untuk cari troubleshootingnya juga boleh. Itu anak-anak ya, silahkan dieksekusi sekarang, nanti waktunya sekitar 120 menit kalau di situ ya. Kalau 30 menit kalian sudah selesai, oke, langsung dipanggil saja Bu Umi, nanti saya lihat hasilnya.